Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang materi ilmu pantum obstetrik. Ya. Ilmu ini sangat penting bagi mereka atau siapapun, ya, terutama mahasiswa. Kalau staf studi obstetri, ya, harus paham dan tahu betul tentang ilmu pantum obstetri. Ilmu pantum obstetri ini adalah ilmu yang mempelajari tentang proses persalinan, ya, proses persalinan dari diagnosis, prognosis, kemudian tata laksananya, baik yang fisiologis maupun yang patologis, agar seorang ibu hamil yang akan melahirkan mendapat penanganan yang optimal, ya, yang bagus, agar ibu dan bayinya selamat dan sehat. Ya, ini sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan tentang definisi, ya. Ada partus. Partus adalah serangkaian proses di mana hasil konsepsi genap bulan atau aterem, ya, atau hampir genap bulan dikeluarkan dari tubuh ibu. Kalau misalnya hamilnya preterm, ya, kita sebut sebagai partus prematurus. Kemudian ada istilah partus normal, adalah partus yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri, artinya ibunya spontan, ya, dan tanpa ada bantuan alat. Bayinya satu saja dan aterem, letak belakang kepala, itu artinya ubun-ubun kecil ada di belakang, ya. Berat badannya antara 2.500 sampai 4.000 gram. Kalau kurang dari 2.500, ya, dikatakan kecil, kalau lebih dari 4.000 dikatakan besar atau makrosomia. Kemudian selama partus tidak ada komplikasi, baik ibu maupun anaknya, ya, maupun bayinya. Dan berlangsung kurang dari 18 jam. Soalnya kalau lebih dari 18 jam, ini namanya partus lama. Kemudian ada istilah partus fisiologis. Ini sama dengan partus normal, tetapi untuk usia ibunya adalah 20-30 tahun. Dan paritasnya kurang dari 5. Ini kalau fisiologis itu istilahnya normalnya normal, ya, sudah normal lagi. Jadi ini disebut sebagai fisiologis. Kalau partus spontan itu partus yang berlangsung hanya dengan kekuatan ibu sendiri. Jadi ibu mengejar sendiri tanpa ada bantuan alat baik vakum maupun forceps, ya. Namun demikian partus spontan juga kadang dibantu dengan kristeller, tidak apa-apa, ya, dengan dorongan dari penolong, itu masih dikatakan partus spontan. Tapi kekuatan ibu mengejar dia sendiri, sehingga bayi bisa dilahirkan tanpa ada bantuan alat. Nah, untuk prognosis persalinan, ya, ini ada 3 yang penting kita perhatikan, ya. Bagaimana seorang ibu yang akan melahirkan mempunyai prognosis, ya, mempunyai perkiraan apakah akan berlangsung lancar atau tidak, atau bahkan sama sekali tidak akan bisa lahir. Nah, itu bisa dilihat dari 3P, yaitu power, phasis, dan passenger. Power ini adalah his, ya. Jadi kontraksi dari uterusnya ini adekuat atau tidak. Kemudian bagaimana tenaga mengejar ibu. Tenaga mengejar ini ketika dia sudah infartu kala 2, kemudian sudah dipimpin mengejar, ada kekuatan mengejar tidak. Kalau kekuatannya lemah, ya, atau tidak kuat mengejar, ya tentu saja akan mengganggu proses persalinan. Kemudian phasis, ya, jalan lahir. Jalan lahir penting, artinya apakah seorang ibu yang akan melahirkan bisa lahir normal, ya, bervaginam atau tidak, dilihat juga dari jalan lahirnya. Kalau jalan lahirnya ada hambatan, misalnya ada tumor, atau mungkin sangat kaku, atau mungkin jalan lahirnya ada bekas, misalnya luka yang kemudian ada struktur, ya, ada perlengketan, tentu akan mengganggu proses persalinan. Apalagi ada kesempitan panggul. Nah, kalau ada kesempitan panggul sudah tidak mungkin untuk dilahirkan normal, ya.
kecuali panggul sempit ringan, nanti ada istilahnya partus percobaan. Passenger, keadaan janinnya bagaimana? Bagaimana besarnya, presentasinya, adakah kelainan kongenital? Misalnya besar, lebih dari 4.000, ya sudah kita mikir-mikir, wah ini pasti akan, prognosisnya akan jelek, kesulitan untuk lahir normal. Kemudian presentasinya, kalau letak lintang, letak bokong, nah ini tentu saja prognosisnya jelek. Apalagi yang letak lintang, sudah pasti tidak bisa lahir normal kalau pada kehamilan aterem, sehingga prognosisnya jelek. Jadi dari awal sudah kita, oh ini tidak mungkin untuk dilahirkan normal, sehingga sudah dari awal sudah bisa diputuskan untuk dilakukan operasi sesar, misalnya pada presentasi letak lintang. Kalau letak sungsang ya masih bisa mungkin untuk dilakukan proses persalinan normal. Nanti ada rumusnya, ya. Ada rumus namanya ada skor ya, skor untuk dapat melahirkan normal pada letak sungsang ya. Ada istilah Satouni-Andros skor. Kelainan kongenital ya, misalnya hidrosipalus, kemudian anencefalus, nah ini juga akan mempengaruhi proses dari persalinan, mempengaruhi prognosis persalinan. Nah, tadi sudah ada 3P ya, power, pieces, passenger. Mungkin ada 2P ya, tambah lagi plasenta, psikis. Plasenta di sini kalau plasentanya menutup jalan lahir ya sudah prognosisnya sudah pasti tidak bagus ya. Plasenta previa misalnya. Pasti tidak bisa untuk lahir per vaginam. Kemudian psikis ya semuanya bagus ya. Power, pieces, passenger bagus, plasentanya tidak ada halangan. Tapi ada gangguan psikis di sini ya. Ada beberapa kasus mungkin pasiennya tidak tahan dengan his ya, dia akan teriak-teriak, baru buka 2 atau 3 sudah teriaknya ya, sudah teriak-teriak terus, ini psikis. Atau mungkin karena kehamilannya tidak dikendaki ya, mungkin karena tidak disetujui orang tuanya, atau karena faktor kecelakaan, atau waktu hamil ditinggal oleh yang menghamili ya, misalnya gitu, atau tinggal suaminya misalnya, ini psikis, sehingga bisa mengganggu proses persalinan. Nah, power ini adalah his tadi ya, dan tenaga mengejan ibu. Nah, ini adalah bagaimana proses terjadinya his ya. Jadi janin itu ada hormon ya. Sini ada apa namanya glandula pituitary ya. Ini adalah hipofisis anterior. Dia mempengaruhi ACTH ya. ACTH-nya meningkat. Di sini dari kelenjar adrenalis ya, kemudian plasenta karena usia kehamilannya bertambah ya, aterem, kemudian lama-lama plasentanya fungsinya akan menurun, sehingga progesteronnya juga akan menurun. Sedangkan estrogen tetap tinggi ya. Dengan adanya progesteron yang menurun, di sini akan mempengaruhi adanya kontraksi dari uterus ya. Kontraksi ini dipengaruhi oleh adanya prostaglandin ya, ini ya. Jadi prostaglandinnya meningkat sehingga terjadi kontraksi uterus, dan uterus sendiri sensitif terhadap oksitosin, kemudian terjadi serviks yang melunak nanti dari prostaglandin ini ya, serviknya lunak, uterusnya kontraksi ya. Kemudian ada hormon ya dari ibunya ya, dari hipofisis posterior menghasilkan oksitosin, ya, akhirnya terjadi kontraksi. Ada kontraksi, ada penipisan serviks, ya, maka timbullah infartu. Ya. Inilah proses terjadinya infartu. Jadi kalau pasien yang sudah hamil aterem atau bahkan lebih dari 1 minggu, 2 minggu tidak ada infartu, ya berarti ada masalah di ketiga jalur ini, atau mungkin dari fetusnya, atau dari plasentanya, atau dari ibunya. Salah satunya itu. Kemudian his ya. Jadi his itu tidak hanya sekedar kontraksi uterus saja. Tapi his itu harus ada yang kita sebut sebagai his yang adekuat. Adekuat artinya apa? Artinya kekuatannya itu yang dominan ada di fundus. Ya. Kalau kontraksinya yang kuat di bawah ya malah tidak efektif ya. Simetris itu artinya kanan dan kiri harus sama kekuatannya. Kalau salah satu kuat, salah satunya
tidak kuat, ya tidak efektif juga. Artinya juga tidak adekuat. Ada relaksasi, artinya setelah kontraksi ada relaksasi. Kalau kontraksi terus-menerus juga tidak bagus, tidak efektif. Frekuensi makin lama makin cepat, artinya yang tadinya itu 10 menit hanya sekali kontraksi, sekarang menjadi 5 menit sekali. Kemudian 3 menit sekali kontraksi. Itu namanya frekuensi makin lama makin cepat atau makin sering, maksudnya gitu. Durasi makin lama makin panjang, ya. Biasanya kalau pada awal-awal infartu ya, misalnya buka 3, buka 4, mungkin durasinya baru 30 detik. Tapi kalau sudah mendekati pembukaan lengkap, bisa 50 detik, 60 detik ya. Jadi durasinya makin lama makin panjang. Amplitudo makin kuat, artinya kekuatan kontraksinya makin kuat. Dan dari semua ini mempunyai efek ya, dapat menimbulkan pembukaan serviks. Itu namanya adekuat dan efektif. Kalau tidak menimbulkan pembukaan serviks, artinya ya tidak adekuat. Itu tidak adekuat. Kemudian, nah ini ya, jadi kontraksi uterus atau HIS selama proses persalinan ya. Ini kalau dicatat dengan alat ya. Jadi ini tanda panah ini adalah menunjukkan kekuatan dari kontraksi uterus di fundus ya. Dari fundus dia akan menekan ke bawah. Nah, menekan ke bawah terus kanan kiri ya, dari atas kanan kiri. Nah, maka akan efektif untuk membuat serviks akan membuka. Dan ini kalau dicatat maka kekuatannya makin lama makin kuat ya. Frekuensinya makin sering. Ini tadi sama ya, kontraksi sama ya, kita lewati saja. Nah, kalau tadi power ya, sekarang pesis. Pesis adalah jalan lahir. Jalan lahir yang utama adalah ukuran panggul dalam. Ini adalah gambaran dari pelvis ya. Di sini adalah pubis, kemudian ada ilium, ada isium ya. Kemudian yang paling penting di sini adalah ini ada diameter transversa, ada diameter anteroposterior, dan ada diameter obliqua. Ini adalah pelvis ya. Ini kalau dilihat dari bentuknya ya, bentuk pelvis bermacam-macam, tapi kalau untuk wanita yang normal adalah bentuknya adalah ginikoid. Kemudian yang paling penting adalah untuk mengetahui sempit atau tidak ya pada panggul, terutama adalah pintu atas panggul, adalah menghitung konjugata vera. Bagaimana untuk mengetahui konjugata vera? Yaitu kita harus mengetahui konjugata diagonal. Ya, harus mengetahui konjugata diagonal. Bagaimana mengetahui konjugata diagonal? Ya, kita harus melakukan pemeriksaan. Sebentar, kita lihat dulu konjugata. Konjugata diagonal adalah ini. Ya, tepi bawah simfisis sampai promontorium. Ini namanya konjugata diagonalis. Kalau tepi atas simfisis sampai promontorium namanya konjugata vera. Yang di tengah-tengah simfisis ini adalah konjugata obstetrika. Ini kita lewatkan aja yang konjugata obstetrika. Yang penting adalah konjugata vera. Kita tidak bisa mengukur secara manual ya, mengukur konjugata vera karena dia di dalam tubuh. Yang bisa kita ukur adalah konjugata diagonalis. Nah, rumusnya adalah konjugata vera ini sama dengan konjugata diagonalis dikurangi 1/2. Maka ketemulah konjugata vera. Tapi bagaimana kita mengukur konjugata diagonalis? Nah, tadi caranya adalah melakukan VT. Setelah itu kita keluarkan, kita ukur berapa senti. Berapa senti ujung jari kita tadi sampai pada tanda yang sudah kita tandai di bawah simfisis. Kalau dia misalnya 12 cm, berarti konjugata veranya berapa? Ya, 10,5. Jadi dikurangi 1,5. Itu ketemulah konjugata vera. Nah, selain itu, jadi panggul ini
ada istilah ya HOTS ya. Jadi untuk mengetahui penurunan dari bagian bawah janin ada HOTS 1, HOTS 2, HOTS 3 dan HOTS 4. Nah, ini harus tahu. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan dalam vagina atau VT untuk mengetahui penurunan kepala, kita tentukan ini HOTS 1, 2, 3 atau 4 berdasarkan penurunannya tadi. Kalau setinggi sifisis, atas sifisis HOTS 1, di bawah sifisis HOTS 2 ya. Setinggi spina asiatica HOTS 3, kalau di dasar panggul sudah HOTS 4. Ini tadi sudah ya. Ini bentuk-bentuk panggul. Nah, kalau dulu sering kita menilai ukuran panggul luar, tapi kalau sekarang sudah jarang kita lakukan ya dengan alat pengukur ini. Sekarang sudah jarang dilakukan. Yang penting adalah ukuran panggul dalam. Ini. Nah, berikutnya passenger. Passenger tadi ya, apakah janinnya besar atau normal, ada kelainan kongenital tidak, letak janinnya bagaimana, presentasi janinnya bagaimana. Jadi presentasi kepala pun atau letak kepala pun belum tentu bisa lahir normal. Ini yang penting ya. Kalau letak lintang sudah pasti tidak bisa lahir ya. Letak kepala pun belum tentu bisa lahir normal. Akan kita lihat nanti ya. Jadi misalnya, nah ini pada presentasi kepala ini adalah yang A, ini adalah yang bisa lahir normal ya. Ini adalah letak belakang kepala ya, letak belakang kepala. Kalau yang B ini adalah letak puncak. Letak puncak itu point of direction-nya adalah ubun-ubun besar yang di depan sini. Kalau letak belakang kepala, point of direction-nya adalah ubun-ubun kecil. Jadi kalau kita meraba ubun-ubun kecil, oh ini berarti normal posisinya ya. Kalau kita meraba ubun-ubun besar, ini letak puncak. Ini juga sulit untuk lahir ya. Apalagi yang C ini ya, ini kita akan waktu VT akan menyentuh bregma atau dahi. Nah, ini berarti presentasi dahi. Ini tidak bisa lahir normal. Ya. Nah, ini letak muka ini lebih lagi. Dia sudah tidak mungkin terjadi putaran paksi sehingga tidak mungkin akan lahir normal. Ya. Jadi yang bisa lahir normal adalah yang letak belakang kepala. Ini karena diameternya 9,5 ini sesuai dengan diameter panggul. Ya. Kalau yang letak puncak ini 12,5, yang letak dahi 13,5, yang letak muka ini meskipun dia diameternya 9,5, tetapi dia sudah defleksi maksimal. Dia tidak bisa mungkin terjadi putaran paksi lagi. Sehingga tidak mungkin akan bisa lahir. Ini sama tadi ya. Kenapa tidak bisa lahir? Karena seperti ini, letak muka ini sudah terjadi defleksi maksimal. Ya. Vaginal movement itu artinya bagaimana pergerakan kepala bayi ya dari pintu atas panggul sampai lahir ini seperti ini ya. Ketika terjadi infartum, maka posisinya masih melintang ya, melintang. Kemudian turun ya. Ini sutura sagittis melintang masih di atas panggul, kemudian turun, descend ya, masuk ke panggul. Kemudian mutar, terjadi internal rotasi. Ya, internal rotasi menjadi ubun-ubun kecilnya menjadi kiri belakang. Yang tadi kan ubun-ubun kecilnya kiri, menjadi kiri belakang. Setelah itu muter lagi menjadi ubun-ubun kecilnya di depan ya, ubun-ubun kecil kiri depan. Kemudian terjadi ekstensi dan kepalanya akan keluar. Setelah keluar akan terjadi rotasi ya, ini eksternal rotasi dan kemudian ekspulsi akan terjadi lahir. Ini adalah proses lahirnya bayi. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk turun dah, tapi dia mau mulai proses dengan ini ya. Jadi dia mulai kontraksi, kemudian dia turun, nah, terjadi internal rotasi, kemudian eksternal rotasi dan ekspulsi. Maka bayi akan lahir. Ini tadi sudah. Nah, ini ada istilah asinklitismus anterior dan asinklitismus posterior. Ini yang bisa membuat bayi tidak bisa lahir. Karena apa? Karena posisi bayinya dia
mengenai simfisis. Ya. Jadi tidak bisa lurus, ya, sehingga terjadi sudut yang tidak memungkinkan untuk bayi lahir normal meskipun posisi letak kepala. Ya, sementara itu